Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tengku Jugdin Sakti Sahadan. Dengan ini ingin membacakan tentang rencana pembelajaran semester bagi mata kuliah Mekanika Kekuatan Bahan dengan kode TMJ 306. Yang mana mempunyai bobot SKS sebesar 2 SKS yang akan biasanya disampaikan pada semester 3. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Kekuatan Bahan ini yaitu berupa sikap, keterampilan umum dan khusus, serta pengetahuan, serta juga nanti ada capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran yang mempunyai kategori sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ketiga, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Untuk capaian pembelajaran keterampilan khusus, diharapkan mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu sains dasar, serta dasar-dasar ilmu teknik untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyesuaikan dalam bidang teknik mesin. Dan pada CPL, capaian pembelajaran keterampilan lainnya yaitu mampu merancang komponen, mengoperasikan, mengelola, serta merawat mesin dan sistem yang berhubungan dengan permesinan. Pada capaian sikap pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu bekerja secara efektif, baik secara individu maupun dalam tim multidisiplin ilmu atau multidisiplin budaya. Selanjutnya, capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis tegangan dan regangan serta mendesain struktur yang aman. Pada bagian ini, capaian pembelajaran ini mempunyai bagian-bagian yaitu sub-subnya, antara lain yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tegangan dan regangan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan modulus elastisitas dan plastis. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang modulus geser dan modulus Young. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kriteria luluh tegang normal, Tesca, dan non-misis. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan stabilitas struktur dan persamaan Euler. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konstruksi statis tertentu dan statis tidak tentu. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan lenturan dan double integral. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan teori 3 momen. Dan kesembilan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kerangka batang dan diagram Cremona. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan kerangka batang dengan metode pemotongan. Oke. Selanjutnya, untuk deskripsi singkat tentang mata kuliah ini yaitu agar mampu memberikan keterampilan dasar untuk analisis tegangan, regangan, dan perancangan komponen atau struktur mesin kepada mahasiswa dengan memanfaatkan ilmu mekanika. Dengan penguasaan konsep-konsep yang diajarkan pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menentukan apakah sebuah struktur
atau komponen aman ketika mengalami pembebanan. Kemudian, bahan kajian daripada mata kuliah ini yaitu ataupun materi pembelajaran yaitu tegangan, pertama tegangan dan regangan, kedua deformasi elastis dan plastis, ketiga modulus geser dan modulus yang, keempat kriteria luluh tegangan normal, Tesca dan von Mises, kelima stabilitas struktur dan persamaan Euler, keenam konstruksi statis tertentu dan statis tak tentu, ketujuh lenturan dengan metode double integral, kedelapan teori tiga momen, kesembilan kerangka batang dengan diagram Cremona, ke-10 yang terakhir kerangka batang dengan metode pemotongan. Selanjutnya, untuk mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah mekanika kekuatan bahan ini mempunyai syarat yaitu mahasiswa pernah mengambil ataupun lulus mata kuliah sebelumnya yaitu mata kuliah statika struktur. Sebab mata kuliah ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Untuk pembelajaran, pada minggu pertama mahasiswa akan dijelaskan tentang konsep-konsep dasar tegangan, tarik, tekan, geser, bending, dan yang lain-lainnya, yaitu termasuk jenis tegangan-tegangan, yaitu berupa tegangan dan juga tekanan. Pada minggu kedua, mahasiswa dapat menganalisis tegangan dan regangan pada poros atau batang yang mengalami beban torsi, lenturan, dan gaya lintang, yang mana materi pembelajarannya yaitu tegangan dan regangan yang muncul akibat adanya beban torsi dan tegangan pada batang yang mengalami beban lentur serta analisis batang yang mengalami beban lentur. Pada minggu ketiga sampai kelima, mahasiswa akan diberi tentang pengetahuan deformasi, yaitu deformasi elastis dan plastis. Kemudian ditambah dengan modulus geser dan modulus yang, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menganalisis deformasi elastis yang terjadi ataupun deformasi plastis, juga dapat mengetahui tentang modulus geser dan modulus yang. Pada minggu ke-6, mahasiswa akan diberi pengetahuan tentang kriteria luluh tegangan normal, luluh Tesca, dan luluh von Mises, yang mana mahasiswa dapat menggunakan teori kegagalan atau kerusakan dalam perancangan komponen mesin, sehingga mahasiswa dapat menghindari kegagalan dan kerusakan tersebut. Pada minggu ke-7, mahasiswa diberikan pengetahuan tentang stabilitas struktur, persamaan Euler, dan perancangan kolom yang mengalami beban terpusat, sehingga mahasiswa dapat menganalisis stabilitas kolom. Pada minggu ke-8, mahasiswa akan mengadakan ujian tengah semester yang soal-soalnya diberikan berdasarkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Setelah ujian UTS, minggu selanjutnya tetap akan ada perkuliahan, yaitu pada pertemuan
minggu ke-9 dan ke-10, mahasiswa diberikan tentang pengertian konstruksi statis tertentu dan statis tak tentu, yang mana mahasiswa agar dapat memahami konstruksinya dan secara tepat, yang menghitung secara teori. Pada minggu ke-11 dan 12, mahasiswa juga diberikan tentang pembelajaran teori lenturan dengan metode double integral dan balok-balok kecil, yang mana mahasiswa agar mampu menganalisis teori lenturan defleksi balok-balok kecil tersebut. Pada minggu ke-13, ini mahasiswa akan diberikan pembelajaran tentang teori 3 momen, yaitu agar dapat mahasiswa menganalisis konstruksi dari metode teori 3 momen. Pada minggu ke-14, mahasiswa akan diberikan pembelajaran tentang konstruksi kerangka batang dengan diagram Cremona, yang itu dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengerti, memahami, serta menganalisis konstruksi kerangka batang dengan diagram Cremona secara tepat. Minggu ke-16, mahasiswa akan diberi pengetahuan tentang konstruksi batang juga, tetapi dengan menggunakan metode pemotongan. Di mana dengan metode ini, mahasiswa dapat menganalisis konstruksi kerangka batang dengan metode pemotongan secara tepat. Dan pada pertemuan ke-16, minggu ke-16, mahasiswa akan mengalami atau mendapatkan ujian akhir semester, yang mana ujiannya ini dirampung soalnya berdasarkan pertemuan dari pertemuan ke-9 sampai ke-15, sehingga dikumpulkan untuk mendapatkan ujian akhir semester. Sehingga total semua pertemuan itu ada 14 dan 2 kali ujian, sehingga totalnya menjadi 16. Untuk penilaian, untuk nilai 85 sampai 100 itu mendapatkan nilai A, 75 sampai 84,9 itu mendapatkan nilai B, 65 sampai 74,9 itu mendapat nilai C, 55 sampai 64,9 itu mendapatkan nilai D, nilai 55 ke bawah mendapatkan nilai E. Mahasiswa juga mempunyai aturan dalam hal berpakaian pada saat mengikuti pertemuan perkuliahan. Mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan sendal, apalagi sendal jepit, dan juga tidak diperbolehkan menggunakan kaos. Dan mahasiswa diwajibkan memakai kemeja, sepatu, dan celana panjang, sehingga agar rapi berada di ruangan kelas. Demikianlah saya sampaikan tentang RPS, pembelajaran mekanika kekuatan bahan, yang harus diambil oleh mahasiswa dengan syarat harus lulus ataupun sudah mengambil mata kuliah statika struktur pada semester sebelumnya. Demikianlah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.